Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ada Ayu Saskia, Eka Prabianti, dan Farah Antia Anissa akan membahas tentang ekologi, ekosistem, dan hubungannya. Pertama adalah pengertian ekologi dan ekosistem. Ekologi adalah ilmu yang berhubungan dengan interaksi makhluk hidup dan lingkungan fisik. Sedangkan untuk ekosistem, hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pembagian ekologi dan ekosistem. Pertama adalah pembagian untuk ekologi. Sekarang pembagian ekosistem yang terdiri dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kadang kita akan bertanya-tanya, apa sih perbedaan ekologi dan ekosistem? Dan pertanyaan seperti, apa hubungan ekologi dan ekosistem? Manusia, ekologi, ekosistem, dan hubungannya dengan lingkungan. Manusia adalah salah satu dari unsur lain, baik hayati maupun non-hayati yang tidak terpisahkan. Manusia itu sendiri memiliki peran yang penting, yaitu harus menjaga keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Manusia itu sendiri memiliki peran, yaitu menjaga keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara spesifik, lingkungan berkelanjutan sebagai suatu kondisi keseimbangan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan tanpa melebihi kapasitas ekosistem. Nah, apakah manusia sudah menjadi unsur yang menjaga kelestarian lingkungan? Dilansir dari kompas.com, ada beberapa masalah yang disebabkan oleh ulah manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia belum dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, permasalahan apa saja yang disebabkan oleh ulah manusia yang dapat merusak ekosistem? Pertama, kebakaran hutan. Yang kedua adalah pemanasan global. Yang ketiga, penipisan sumber daya alam. Dan yang terakhir, punahnya keanekaragaman hayati. Apa saja penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara manusia dengan ketersediaan di lingkungan?
Yang pertama adalah penerapan teknologi eksploitasi yang kurang memperhatikan kearifan yang mengakibatkan sumber daya alam non-hayati dan hayati mengalami penurunan kuantitas dan kualitas. Nah, oleh karena itu diperlukan pendidikan lingkungan hidup agar manusia dapat menyeimbangkan ilmu dan penerapannya terhadap lingkungan. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk belum mampu diimbangi dengan kecepatan produksi di lingkungan itu tersendiri. Apa sih dampak bagi manusia jika ekosistem terganggu? Hal yang akan membuat ketidakseimbangan ekosistem, misalnya jika manusia terlalu mengeksploitasi minyak bumi di Indonesia, sedangkan kita tahu bahwa minyak bumi termasuk sumber daya yang tak dapat diperbarui, sehingga jika dipergunakan secara berlebihan, maka nantinya akan habis. Jadi, jika manusia tidak bijak, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Cara menyeimbangkan antara ekosistem dan lingkungan. Eksplorasi dan penemuan, kemajuan teknologi, penggunaan sumber daya substitusi, dan pemanfaatan kembali atau daur ulang. Keterkaitan pendidikan lingkungan hidup dengan ekologi, ekosistem, dan hubungannya. Setelah mengetahui bahwa lahan ekosistem kebanyakan disebabkan oleh manusia, maka dapat disimpulkan pula bahwa pendidikan lingkungan hidup Hal ini disebabkan perlunya membangun kesadaran manusia melalui pendidikan lingkungan hidup, terutama bagi kaum muda yang sebagai tonggak sebuah negara. Sebagai kaum milenial, kita harus lebih mengetahui peran kita dan lebih berpikir kritis terhadap permasalahan yang terjadi, terutamanya di lingkungan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Jadi, kesimpulannya, manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam ekosistem. Manusia diharapkan mampu menjadi penengah permasalahan di lingkungan, bukan menjadi penyebab permasalahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran manusia pendidikan lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.